Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam kasih Kristus. Yesus akan pergi dan bersatu kembali dengan Bapanya. Perpisahan Yesus dengan para rasul atau murid adalah sebuah kebaikan, sebab Dia akan mengutus penghibur yang menginsyafkan kita tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Marilah remaja dan umat beriman membuka hati dan diri kita untuk kehadiran penghibur, agar kita semakin insyaf dalam memahami Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Yesus Putramu akan pergi meninggalkan kami dan bersatu dengan Dikau. Dia yang adalah misteri, hanya dapat kami dekati dan kenali lewat Roh-Nya yang akan diutus kepada kami. Semoga kami semakin menyadari kedosaan, kebenaran, dan penghakiman-Mu, agar kami dapat menyelaraskan diri untuk masuk ke dalam persekutuan Allah Tritunggal Maha Kudus. Terpujilah Allah Tritunggal Maha Kudus, yang hidup dalam persekutuan abadi, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya-tanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun, benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, belajar dari pengalaman hidup orang kudus dan tokoh terkemuka di dunia, ketersembunyian hidup mereka umumnya baru terangkat, terekspos ketika orang yang bersangkutan telah pergi, artinya meninggal. Orang mulai menceritakan pendakian spiritualitasnya menuju kekudusan atau perjalanan ketokohannya sampai pada karir puncaknya. Mereka tidak dikenal sebelum orang terdekat, yaitu keluarga atau sahabat, bercerita tentang mereka. Ya, orang terdekat yang mengangkat pengalaman hidup keseharian dari tokoh ini. Yesus pun mengalami hal yang serupa. Dia telah berjalan bersama dengan para rasulnya selama kurang lebih 3 tahun. Dia belum dikenali seutuhnya oleh para rasul. Buktinya, Petrus menyangkal dia. Thomas meragukan kebangkitannya. Dan Filipus meminta ditunjukkan Bapa. Nah, siapakah yang akan menceritakan hidup, karya, dan pribadi Yesus ketika dia akan pergi kembali kepada Bapa? Kebenaran tentang Yesus baru akan terungkap sesudah kebangkitan dan kedatangan Roh Kudus. Yesus mengatakan, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi." Kepergian Yesus kepada Bapa adalah baik, sebab Dia akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu keluarga Yesus bersama Bapanya, yang membentuk kesatuan keluarga Allah Tritunggal Maha Kudus. Roh Kudus itu yang akan menceritakan seluruh kebenaran, perkataan yang dulu pernah Yesus ungkapkan kepada para rasulnya ketika ia berada bersama-sama dengan mereka. Mengapa Roh Kudus yang bercerita tentang Yesus Kristus? Jawabannya ialah karena Roh Kudus tidak lain adalah Roh Bapa dan Roh Yesus atau Roh Putra yang memiliki persatuan erat dan tak terpisahkan. Maka Dialah yang bisa menceritakan tentang Yesus sendiri. Roh itu yang akan membantu kita untuk mengimani Yesus dan menyemangati kita dalam memberikan kesaksian tentang Dia. Inilah tugas Roh itu, menginsyafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Mereka, apakah itu tidak termasuk kita? Sangat mungkin, sebab para rasul pun yang sudah 3 tahun bersama Yesus saja masih meragukan Dia. Bagaimana dengan kita? Kebenaran
Karena Yesus bersatu kembali dengan Bapanya. Inilah kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa Yesus yang telah wafat, bangkit, dan naik ke surga, Dia ada dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, dan ingin membawa semua orang yang percaya kepadanya untuk hidup dalam kesatuan itu. Itulah kebenarannya. Akan penghakiman, karena Dia akan datang sebagai hakim. Dunia telah mengadili Yesus yang senyatanya mengadili diri sendiri dengan menolak warta keselamatannya. Dia adalah hakim, tetapi hakim yang penuh belas kasih dan kerahiman. Dan itulah tugas Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan sepenuhnya kepada kita. Mari kita nantikan kehadirannya yang akan membuat kita terang benderang dalam mengenali pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang Maha Rahim, bawalah kami dalam hari-hari penantian ini untuk menginsyafi segala kesalahan kami. Semoga Roh Kudus yang tercurah ke dalam hati kami menuntun kami kepada seluruh kebenaran perkataan Yesus, Putra-Mu. Engkaulah yang senantiasa mengupayakan kebahagiaan hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga remaja Katolik dan umat Allah yang ingin membuka diri terhadap kehadiran Roh Penghibur senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.